Ini sebab keadaan umat Islam di mana saja, bukan hanya di sini, di mana saja keadaan umat Islam sama. Oleh sebab itu Allah memuji umat Islam, Allah jauhkan Masjidul Aqsa dari umat Islam. Dan saya nampak dalam sejarah, bila Masjidul Aqsa boleh ambil oleh Islam, boleh dijaga oleh Islam, boleh dikuasai oleh umat Islam, kalau umat Islam kuat. Masjidul Aqsa tidak boleh ditolong oleh orang Palestina. Cuba buka sejarah. Siapa yang bagi tolong? Semuanya dari luar. Pertama buka Masjidul Aqsa, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan orang Palestina, jauh datang. Terus dibagi kunci Masjidul Aqsa, diserahkan. Salahuddin Al-Ayyubi dari mana? Dari luar, bukan dari dalam. Muhammadul Fatih dari luar. Banyak. Bukan dalam sejarah tidak ada Allah bagi tolongan saudara kita di Palestina dari orang Palestina sendiri. Sebab bagaimana keadaan umat Islam di luar Palestina, akan Allah bagi tolong di Palestina. Keadaan umat Islam kuat, bersatu, saling cinta agama dan betul-betul bermulia akhlak, Allah bagi kemudahan. Tapi umat Islam di luar negeri Palestina berpecah, bermusuhan, saling dengki, hasud, berburuk akhlak. Apa yang terjadi? Allah uji Palestina. Padahal Allah sudah janji Palestina itu adalah negara yang berkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna. Allah bagi berkah. Bukan hanya berkah Masjidil Aqsa, tapi semua sekitar Masjidil Aqsa pun dapat berkah. Minyak zaitun yang paling bagus, murni dan termurah di dunia, minyak zaitun Palestina. Tapi sayang sekali, minyak zaitun Palestina sekarang dikuasai oleh Israel. Banyak sawah, kebun-kebun khusus untuk buah zaitun, kemudian minyak zaitun, ini semua di bawah kekuasaan mereka, Israel. Allah sendiri bersumpah, wattini wazzaitun. Allah sumpah zaitun itu buah yang murni dan sangat manfaat, ada di Palestina. Baru minyak zaitun di Suria, di Jordan, kemudian negara-negara lain. Tapi yang paling murni bagus untuk kesehatan, untuk ini, bahkan harga pun murah, di Palestina. Tapi lah begitu, kalau kita nampak harta kekayaan umat Islam yang dimanfaatkan dan digunakan oleh musuh Islam. Sekarang dimanapun negara Islam kaya, sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Apa dia kaya ekonomi, dikuasai oleh Yahudi. Semua nikmat-nikmat kekayaan alam dari bumi diambil sama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tambah kaya dan umat Islam tambah miskin. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi jamaah sekalian, apapun yang terjadi keadaan umat Islam tidak boleh putus asa. Ini semua memang ujian. Kita sedih, kita bahkan ada yang menangis malam hari. Dia nampak keadaan umat Islam macam ini, tapi tidak boleh bagi tolong. Tapi percayalah, sepanjang apapun gelapnya malam, akan datang satu saat terbitnya matahari. Karena Allah tidak ridha terhadap kezaliman. Yang terjadi sekarang masa ini, banyak kezaliman terhadap umat Islam. Allah tahankan, Allah nampak, Allah lihat semua. Allah tidak ridha. Tapi ini menjadi ujian buat kita. Allah mau lihat siapa di antara umat Islam yang taubat, yang beristighfar, yang muhasabah, yang betul-betul boleh belajar. Karena kita tak boleh belajar daripada senang. Tapi bila kita belajar, ketika kita susah, baru kita boleh belajar. Tapi kalau senang terus, mana boleh belajar? Ini salah satu hikmah. Ujian yang kita hadapi umat Islam ini, dimanapun berada,
Bukan Allah tidak sayang sama umat Islam. Allah sayang, Allah cinta. Tapi Allah bagi ujian. Sebab ujian akan beza mana orang Muslim benar, mana orang Muslim palsu.